Kasus pembunuhan Brigadir J sudah terbongkar. Rupanya Jenderal Bintang 2 yang membunuh. Dan sekarang saya memohon biar hukum adil. Tol 50 Cikampek, Laskar FPI mati sia-sia, tolong diusut juga. Pengacara Baradae yang baru ini Muhammad Burhanuddin mengatakan bahwa Baradae memberi kesaksian sempat melihat Ferdi Sambo membawa pistol berada di samping jasad Brigadir J yang bersimbah darah. Wah, kalau kita lihat di sini ya, tidak ada penodongan begitu ya, tidak ada dugaan pelecehan seksual. Tampaknya kasus ini bukan kasus baku tembak, tapi lebih kepada kasus eksekusi ya, yang diskenariokan seakan-akan ada baku tembak. Kok saya sepertinya dejavu ya, sudah pernah mendengar skenario ini sebelumnya. Ya, 6 laskar FPI juga dinarasikan melakukan penyerangan terhadap polisi dan terjadi baku tembak di Tol Cikampek. Kok bisa sama ya skenarionya? Jangan-jangan sutradaranya juga sama. HP dan baju yang dikenakan saat kejadian juga tidak dikembalikan keluarga. Ini hal yang sama di KM50 juga gitu. Kalau yang KM50 alasannya perkara masih berlanjut gitu kan, itu sebagai barang bukti gitu kan. Saya Handa dari korban Brigadir J itu mengatakan kembalikan handphone dan buka CCTV gitu. Seperti itu yang menurut saya kejanggalan-kejanggalan yang secara umum masyarakat secara kasat mata bisa memperhatikan itu gitu kan. Siapa membunuh satu nyawa orang Islam atau membunuh satu nyawa manusia bighairi haqqin, tanpa hak, au fasadin, bukan karena dia membuat rusak alam semesta, faka'annama qatalanna sajami'an. Orang itu memikul dosa seperti membunuh 7,8 miliar manusia sedunia. Tidak mungkin orang Islam melakukan pembunuhan secara zalim apabila dia mengerti soal agama. Dan kemudian ternyata mereka polisi yang terlibat dalam KM50 itu, baik mereka yang terus kemudian disidang maupun mereka kemudian yang nama-namanya disebut di lapangan, itu semua juga anggota Satgasus begitu Mas Ersu. Iya. Nah, hal-hal seperti itu yang misalnya mungkin mereka punya sumpah khusus atau apa, saya tidak berani berspekulasi, tapi saya membayangkan kalau sesuatu yang khusus tentu memiliki aturan yang khusus pula begitu. Ya, Satgas ini kan dia mengantisipasi atau dia menangani begitu ya kasus-kasus yang memang cukup besar begitu. Kalau di mata netizen, mereka salah satu yang dibandingkan adalah kasus KM50 misalnya. Mereka berusaha menutupi KM50, Allah balas, percis CCTV mati, semuanya, konversi pers polisi, isinya bohong semua, terus gak semua percaya dengan konversi pers polisi tentang KM50, sedangkan konversi pers tentang kasus Brigadir J meninggal, isinya bohong, semua terungkap ketika Baradae mengakui ya. Oleh karena sekali saja, kebohongan, kepalsuan, kemunafikan, dan saya tetap pada prinsip saya akan selalu menyampaikan kebenaran, saya tidak bersalah, karena yang saya sampaikan itu adalah benar adanya. 6 laskar dibantai, disiksa dengan biadab, kemudian Habib Rizik masuk penjara karena Maulid Nabi Muhammad, sebagaimana beliau dimasukkan pasal pertama 160 penghasutan, penghasutan untuk mengundang acara Maulid Nabi, bukan acara lanjutan. Oleh karena ini rubrik daratan saya, selanjutnya ada surat yang akan nanti diberikan. Ya, kasus penembakan Brigadir J ini seakan membuka mata publik ya, betapa sebuah kasus bisa diputarbalikkan dan direkayasa. Kita berharap semoga tewasnya Brigadir J bisa menjadi martir untuk menghentikan praktek zolim dan busuk ini, yang entah sudah berapa kali terjadi. Kita tidak tahu ada berapa Brigadir J lainnya yang tewas ditembak, difitnah, dituduh, tanpa pernah dibawa ke pengadilan dan tidak punya kesempatan untuk membela diri. Kita tidak tahu ada berapa Brigadir J lainnya yang kebetulan bukan polisi, melainkan hanya rakyat sipil biasa. Kita juga tidak tahu ada berapa Brigadir J lainnya yang kebetulan beragama Islam, sehingga dengan mudahnya disematkan tuduhan teroris dan radikal. Kasus adu tembak sesama polisi yang terjadi di kediaman Kadif Propam Polri, Irjen Polisi Ferdi Sambo, terus menjadi pembahasan di media sosial.
Bahkan kini netizen sudah mulai menghubung-hubungkan ya, menyamakan peristiwa tersebut dengan peristiwa penembakan 6 laskar FPI di KM 50. Menurut netizen ini sempat trending topik ya, bahwa kedua kasus tersebut sama-sama penuh kejanggalan. Keterangan polisi berubah-ubah begitu ya. Dan kesamaan yang kedua, dalam kedua kasus tersebut, bukti kuat berupa CCTV sama-sama tidak ada ya, karena CCTV-nya rusak. Demikian juga handphone ini ya, juga tidak diketahui hingga kini di mana handphone milik 6 laskar FPI yang tewas ditembak, dan demikian juga handphone dari Brigadir J juga hilang. Dan yang ketiga ini ya, netizen juga mulai mengungkit-ungkit ya, bahwa ternyata Ferdy Sambo ini juga pernah ikut menginvestigasi kasus KM 50. Dan yang terakhir ini ya, netizen juga menghubung-hubungkan bahwa memang ini kedua kasus adalah sama-sama kasus misteri ya, yang mungkin tidak akan pernah terungkap. Mungkin tidak akan pernah orang tahu apa yang dialami oleh 6 laskar FPI sebelum mereka merenggang nyawa. Demikian juga tidak akan pernah ada yang tahu apa sebenarnya yang terjadi pada hari Jumat 8 Juli jam 5 sore di kediaman Kadif Propam Polri, selain mereka sendiri pelakunya. Namun demikian, meskipun mungkin ini akan menjadi misteri, tapi hati-hati ya, keadilan akan selalu mencari jalannya sendiri. Kunci kasus KM 50 mulai terbuka. Desakan usut tuntas tragedi KM 50 kian gencar. Rekayasa kasus Brigadir J mirip skenario KM 50. Kasus KM 50 yang ditangani Irjen Sambo minta diusut lagi. Ada hal janggal mirip tewasnya Brigadir J. Dilansir tribunvideo.com. Nama mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo tengah ramai diperbincangkan seusai kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinasnya mencuat. Banyak masyarakat yang mengaitkannya dengan peristiwa KM 50 yang menewaskan 6 laskar FPI di tol Jakarta Cikampek. Masyarakat meminta agar kasus tersebut diusut kembali lantaran ada kejanggalan. Diketahui dalam menangani kasus KM 50, Irjen Ferdy sudah menjabat sebagai Kadif Propam. Kala itu, ia mengerahkan 30 anggota tim Propam untuk mengungkap kasus tersebut. Irjen Ferdy menegaskan, keterlibatan divisi Propam dalam kasus ditembaknya 6 anggota laskar FPI bukan karena indikasi pelanggaran, namun mereka bertugas memeriksa penggunaan kekuatan sudah sesuai perkap atau belum. Dalam mengusut kasus yang juga menjadi perhatian masyarakat itu, Irjen Ferdy Sambo itu melakukan pengawasan dan analisis bersama Propam Polri. Kasus KM 50 berakhir dengan sidang putusan majelis hakim yang memvonis kedua terdakwa bebas. Kedua terdakwa tersebut yaitu Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin. Dalam putusannya, majelis hakim mulanya menyatakan Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan hingga membuat orang meninggal dunia. Meski demikian, keduanya dibebaskan dengan alasan pembenaran. Pembenaran yang dimaksud yakni menembak untuk membela diri. Menurut penjelasan Hakim Ketua Muhammad Arif Nurjanta dalam KUHP, alasan pembenaran terdiri dari beberapa poin. Poin tersebut ada yang menyebutkan perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Sementara ex-juru bicara Habib Rizik Damai Hari Lubis turut menyoroti kasus tewasnya Brigadir J. Ia berharap korban yang meninggal jangan sampai dinyatakan sebagai tersangka seperti kasus penembakan laskar FPI di KM 50. Terlebih, jangan korban yang meninggal dunia justru dinyatakan menjadi tersangka seperti awal peristiwa anggota laskar FPI yang tewas ditembak di tol KM 50 Cikampek, Jawa Barat. Oleh karena itu, Damai Hari Lubis meminta Polri membuka proses penyidikan agar kepastian yang menyerupainya. KM 50 kembali ramai dibahas netizen. Wakil Ketua MPR minta Kapolri mengusut ulang.
Meruncingnya taring Polri mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J membuat politisi sekaligus Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid angkat bicara. Menurutnya, untuk mengembalikan citra positif kepolisian di Indonesia, Polri juga mesti mengungkap dalang di balik tragedi KM 50 yang menewaskan 6 anggota FPI, dan terutama demi tegaknya hukum dan keadilan agar dengan demikian citra positif Polri bisa dikembalikan. Maka demi itu semua, tuntaskan juga kasus KM 50 terkait unlawful killing terhadap Laskar FPI yang sudah dilaporkan oleh Komnas HAM dan jadi komitmen Kapolri Listio Sigit P. Selain Wakil Ketua MPR RI, bagian media sosial Lukman Simanjuntak juga bersuara melalui cuitan di Twitter. Lukman Simanjuntak menganggap pemeriksaan Ferdy Sambo bisa menjadi gerbang awal mengusut ulang kasus tragedi KM 50. Melihat keterlibatan Sambo pada kasus terbunuhnya Brigadir J, kok saya merasa kasus terbakarnya Kejaksaan Agung dan pembunuhan KM 50 sangat layak dibuka kembali. Pantauan fajado.id hingga malam ini pukul 18.00 WIB, cuitan terkait KM 50 masih trending topik di Twitter. Ribuan pengguna Twitter mencuitkan tagar tersebut. Mereka mendesak Polri memberi dan membuka kembali kasus pembunuhan 6 orang Laskar FPI tersebut. Makar Allah Maha Dahsyat. Kasus KM 50 mereka sepelekan dengan membebaskan para pembunuh, dan kasus pembunuhan Brigadir Joshua akhirnya mereka sendirilah yang membongkar busuknya kejahatan yang mereka lakukan. Tim solid yang pernah ada, Bapak Kamarudin Simanjuntak beserta rekan-rekan pertama kali dalam sejarah mampu mendobrak kekuatan besar. Semoga diberikan kekuatan dan kesehatan. KM 50 menanti Anda, Pak, tulis netizen lainnya. Bagaimana, masih ingatkah kalian peristiwa KM 50? Ceritanya hampir sama, orangnya itu juga. Celoteh netizen lainnya, sembari mengunggah video saat rilis kasus KM 50 dipadukan dengan video pelukan Irjen Fadil Imran dengan Irjen Ferdy Sambo. Berikut tanggapan dari warganet. Lanjutkan usut ulang, termasuk Kapolda Metro Jaya. Usut kembali, sama halnya dengan drama yang mereka lakukan sekarang. Sudah waktunya dia jatuh. Hukum karma berlaku sehingga harus diusut kembali biar dia tidak balik lagi ke rumah mati di penjara. Lanjut, hukum Allah nyata, ujar warganet anonymous user. Jika mau fair, harusnya diusut lagi. Bukan karena masalah FPI-nya, ini kan masalah kemanusiaan. Pemerintah juga menganggap sepele dengan kasus ini. Karma, mantap ini, diusut lagi. Karma, semoga terbongkar semua. Dan semoga di dunia pun mereka sudah diberi azab. Amin, ucap Poran Jespi. Nanam bangkai akhirnya tercium juga karma yang diterimanya. Karma, Allah telah membuka kebohongan. Usut semuanya. Anak buah Munarman minta diusut kembali. Tidak ada sejarahnya warga sipil bawa senpi dan sajam. Gak usah, biar Allah yang hukum semua orang yang zalim itu, ujar Mervin Vlog. Anak buah Munarman minta diusut kembali, tidak ada sejarahnya warga sipil bawa senpi. Itulah Polri, merasa benar sendiri, hukum diatur sesuai kepentingan mereka. Ngeri, karma telah tiba, tulis Wise Guy. Ferdy Fir'aun Allah memperlihatkan keadilannya. Darah ulama itu beracun. Lanjutkan, Mubahalah telah bekerja, ucap Muhammad Arafan. Buka kembali kasus KM 50. Sangat-sangat setuju kasus KM 50 dibuka kembali, kata Herman N. Di samping itu, selain kasus Brigadir J, Kapolri diminta usut kasus kekerasan polisi lainnya secara terbuka. Amnesty International mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam membuka kasus pembunuhan Brigadir J alias Nopriansyah Yosua Kuta Barat. Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena menyatakan bahwa kasus ini harus menjadi momen bagi penguatan akuntabilitas kepolisian dalam mengusut kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggotanya. Wirya menyatakan bahwa upaya menutupi kasus ini di awal penyidikan merupakan bukti bahwa akuntabilitas Polri masih jauh dari ideal. Dia melihat ada upaya dari pihak polisi untuk membuat Ferdy Sambo sebagai korban.
Kami mengapresiasi keterbukaan dan upaya untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, namun yang harus menjadi pertanyaan adalah bagaimana keterangan yang awalnya diberikan oleh pihak kepolisian bisa begitu jauh dari fakta dan membuat Irjen Ferdy Sambo malah terlihat sebagai korban. Wirja menilai kasus Brigadir J itu hanya sebuah puncak gunung es. Menurut dia, masih banyak kasus kekerasan yang dilakukan oleh polisi lainnya dan ditangani tidak secara tertutup. Menurut catatan Amnesty International, sepanjang 2018-2022 terjadi 38 kasus pembunuhan di luar hukum di Papua yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian atau tentara dengan total 60 korban meninggal. Hanya sedikit sekali dari kasus ini yang hasil investigasinya terbuka terhadap publik dan hanya sedikit dari itu yang berlanjut ke pengadilan. Amnesty juga mencatat banyak dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh kepolisian selama rangkaian demonstrasi tolak Omnibus Law pada bulan Oktober 2020. Amnesty mendokumentasikan ada setidaknya 402 kasus kekerasan di polisi di 15 provinsi. Dalam kasus-kasus ini pun tidak terlihat ada langkah-langkah yang diambil untuk mencegah berulangnya kejadian serupa. Karena itu, Amnesty International pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap jajarannya untuk mencari akar masalah upaya pengaburan fakta seperti yang sempat terjadi pada kasus kematian Yosua. Dan mengambil langkah sistematis untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi. Kapolri juga didesak untuk meninjau ulang kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anggota polisi dan memastikan bahwa kasus-kasus tersebut juga diselesaikan secara transparan dan akuntabel. Sudah terlihat dari kasus ini bahwa akuntabilitas kepolisian penting untuk melindungi semua pihak, baik polisi maupun masyarakat umum. Selain itu, Amnesty International juga mendesak DPR agar meminta pertanggungjawaban Polri dalam kasus kekerasan oleh polisi lainnya. Pelaku kekerasan, baik anggota kepolisian maupun tidak, harus dibawa ke pengadilan dalam persidangan yang memenuhi standar internasional tentang fair trial dan tidak berakhir dengan penerangan hukuman mati. Pada Selasa kemarin, 9 Agustus 2022, Kapolri menetapkan Inspektur Jenderal Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Yosua. Ferdy disebut sebagai pihak yang memerintahkan Baradae alias Richard Eliezer Pudiang Lumiu menembak Yosua hingga tewas. Selain Ferdy Sambo, tim khusus yang dibentuk Listio Sigit Prabowo juga telah menetapkan 3 tersangka lainnya. Mereka adalah Baradae, Brigadir Riki, Rizal, dan Kuat. Sementara soal motif penembakan terhadap Brigadir J, Kapolri menyatakan masih harus dilakukan pendalaman termasuk dengan memeriksa istri Ferdy, Putri Chandrawati. Yang Muslim sakit hati dan yang Nasrani pun sakit hati. Dan saya tetap yakin Mubahalah keluarga KM50 sedang bekerja dan kasus Brigadir J adalah pintu pembuka kejahatan yang terorganisir. Ternyata ada skuad kulub yang super kejam dan kini mereka saling tembak sendiri. Mubahalah itu berubah, ujar Apeng 303 Konsorsium. Pembunuhan Brigadir J juga endingnya misteri, sekarang diulur-ulur. Dulu kayak sinetron nunggu sampai episodenya ratusan dan pas akhirnya misteri juga. Ujar warganet Nufus Cindrasari. Ferdy Sambo ternyata pernah tangani kasus KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI. Bekas Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo ternyata pernah menangani kasus 6 orang laskar FPI tewas di KM50 Tol Jakarta Cikampek. Saat itu Jenderal Sambo terjerat sebagai tersangka menyusun skenario tembak-menembak di rumah dinasnya. Saat kasus KM50 itu mencuat, Ferdy Sambo yang masih menjabat sebagai Kadif Propam menerjunkan tim dalam pengusutan kasus tersebut. Irjen Ferdy Sambo dan Brigjen Hendra Kurniawan sendiri diketahui pernah bertanggung jawab memegang investigasi kasus KM50, yakni penembakan 6 laskar FPI oleh polisi. Kasus itu sendiri berakhir dengan dibebaskannya 2 terdakwa kasus unlawful killing tersebut. Saat itu sikap Sambo menjadi kontroversi karena menurunkan tim Propam untuk memastikan apakah penggunaan kekuatan personil dalam peristiwa tersebut telah sesuai dengan ketentuan atau justru sebaliknya.
Pakar hukum tata negara Refli Harun mengatakan bahwa kasus pertama yang diangkat justru perlawanan para laskar FPI terhadap petugas dan kepemilikan senjata api. Kasus pembunuhannya didelay lama, akhirnya bebas semua. Lalu ke-6 laskar FPI itu malah dijadikan tersangka dan dihentikan karena tersangka sudah meninggal dunia. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib, dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanyalah melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.